Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Fatmawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan mengadakan wawancara dengan beberapa pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mulai berwawancara. Berikut adalah liputan wawancara saya. Yang pertama akan saya lakukan bersama dengan pemimpin sekolah atau kepala sekolah dari SD N1 Tumenggungan, yakni Ibu Mimik Minarti MPD. Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Ibu, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk saya sebagai CGP Angkatan 7 melakukan wawancara dengan panjenengan. Mohon izin Ibu, saya akan memulai wawancara ini yaitu terkait pada modul pembelajaran di PGP ini, yaitu modul 3.1 pada judulnya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini saya mengambil contoh atau sampelnya yaitu pada Bu Mimik Minarti sebagai kepala sekolah SDN 1 Tumenggungan. Karena kiprahnya Bu Mimik ini mampu mengangkat daripada SDN 1 Tumenggungan yang semula seperti apa, saya juga mengikuti begitu, sehingga sekarang banyak sekali progres yang ditunjukkan pada SDN 1 Tumenggungan, baik itu progres di dalam guru-gurunya, kemudian murid-muridnya, dan kegiatan-kegiatan sekolah yang begitu menginspirasi. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Mimik? Oke, terima kasih Bu Deni. Sebelum saya jawab, perlu kita sepakati dulu ya, apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Biar saya nanti sama panjenengan sama-sama punya konsep yang sama begitu ya. Kalau menurut saya dilema etika atau bujukan moral itu situasi yang dihadapkan ke kita. Kemudian kita diminta untuk mengambil keputusan terhadap perilaku yang harus kita buat, yang layak untuk kita buat. Begitu ya, Bu Deni? Siap. Oke, terima kasih. Kemudian saya mengidentifikasi mana yang masuk dilema etika, mana yang masuk bujukan moral, itu ya berdasarkan pada norma. Ketika ada dua masalah, keduanya sudah berdasarkan pada norma, kemudian saya diminta untuk mengambil keputusan, itulah masalah yang terkait dengan dilema etika. Tapi kalau dua masalah itu yang satu sudah berdasarkan norma, satunya sudah tidak, berarti antara benar dan salah, berarti itu bujukan moral. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dari kasus-kasus itu saya akan menyelesaikan berdasarkan 3 prinsip, Bu Deni. Yang pertama, jika dua-duanya benar loh ya ini. Pertama, sesuai dengan norma atau aturan. Yang kedua, saya akan memakai dasar prinsip hasil akhir. Ketika hasil akhirnya itu memberikan manfaat untuk banyak orang, banyak pihak, itu akan saya ambil. Dan yang ketiga, saya tambahin lagi ini sesuai dengan kemanusiaan atau rasa peduli. Begitu. Kepedulian atau kemanusiaan, begitu ya Bu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yakni langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oh, itu saya punya 6 langkah itu ya. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi dulu, kemudian saya akan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, kemudian mengambil alternatif solusi. Saya mengambil alternatif solusi ya tetap berdasarkan 3 prinsip tadi yang sudah saya sebutkan di pertanyaan Bu Deni sebelumnya. Kemudian saya akan mengambil keputusan, dan yang terakhir, yang keenam, saya akan merefleksi hasil keputusan saya itu. Siap Ibu.
Saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ya, ketika saya sudah menerapkan berdasarkan 3 prinsip itu sudah saya anggap efektif. Mudah untuk bagi saya untuk memutuskan dilema itu. Sudah, Mbak. Pertanyaan berikutnya, Bu Nini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, itu memang banyak sekali tantangannya Bu Deni. Karena memang saya harus mengambil keputusan di antara dua-duanya yang sudah benar, yang sudah berdasarkan 3 prinsip yang sudah saya sampaikan tadi. Jika dua-duanya benar, tetapi saya akan kesulitan jika ini ada 2 yang membuat saya, di antara banyak kesulitan ada 2 yang paling membuat saya kesulitan. Itu 1, jika ada atasan kita yang terlibat dalam permasalahan itu. Yang kedua, ada rekan kerja kita yang yang akan mendukung kinerja kita itu yang terlibat dalam permasalahan itu. Ibu, berarti itu termasuk pada kasih sayang begitu ya? Iya, karena di dalam repot saya kalau sudah 2 iya, kedisiplinan versus kasih sayang. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak, saya tidak terbiasa dengan menjadwalkan masalah-masalah ini. Tapi ketika ada permasalahan itu yang bisa langsung saya selesaikan, ya pada saat itu langsung saya selesaikan. Saya tidak terbiasa untuk menunda menyelesaikan masalah. Tetapi apabila tidak bisa langsung saya selesaikan, saya akan menggunakan 6 tahapan tadi ya, yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sangat ada. 1, rekan kerja, terutama para senior, itu sangat membantu. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan di lembaga saya itu juga sangat membantu. Pengalaman berarti Bu ya, pengalaman berupa kebiasaan yang sudah ada di lembaga. Di samping itu yang senior itu kan mereka punya banyak pengalaman menyelesaikan masalah. Saya bisa mengambil pengalaman dari mereka untuk saya mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dan dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi bijaksana, ya kan? Karena banyak faktor yang memberikan masukan untuk saya mengambil keputusan. Saya menjadi tidak gampang untuk seketika mengambil keputusan, tapi dengan memahami apa yang sudah panjenengan sampaikan ini tadi, jadi semakin bijaksana karena untuk mengambil keputusan itu sudah berdasarkan banyak sekali pertimbangan. Begini Bu Deni, kalau memang masih ada lagi yang ditanyakan, monggo, mumpung waktu saya ada. Ini cukup Bu Nini, terima kasih saya sampaikan untuk sharing waktunya, tempatnya, kemudian pengalaman. Ini juga memberikan saya angin segar begitu, tambahan pengalaman dari para pemimpin-pemimpin sekolah yang sudah berkecimpung lama di bidang pendidikan. Terima kasih saya sampaikan Bu Nini atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini saya bersama dengan Ibu Mujayana MPD, pemimpin sekolah atau kepala sekolah dari SDN 3 Jetis, Kecamatan Lamongan. SDN 3 Jetis adalah salah satu SD unggulan, juga termasuk gugus inti, yaitu di gugus 2 Kecamatan Lamongan. SDN 3 Jetis berada di tengah kota dan beliau ini sangat berpengalaman. Kurang lebih berapa tahun Ibu menjadi kepala? Iya, menjadi kepala 13 tahun. Selama 13 tahun sebagai kepala sekolah, dan beliau adalah kepala sekolah dari SDN 3 Jetis. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih
Bu Yana atas waktu yang diberikan. Saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas pada modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu ini saya jadikan narasumber dari pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual saya, karena saya pandang ibu ini sangat mumpuni, sudah berpengalaman sebagai pemimpin. Mohon izin untuk memulai wawancara, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Kami dalam mengatasi masalah ini memang dilema etika dan bujukan moral ini sebetulnya sama, ya, hampir sama lah. Dari beberapa kasus ini ya kita pilih mana yang sekiranya masalah itu kita pandang dalam penyelesaiannya adalah yang sangat menguntungkan, karena setiap kali masalah itu mesti ada yang diuntungkan dan yang ada yang dirugikan, tetapi kami memilih yang lebih banyak untungnya daripada kerugiannya, karena nanti yang jelas ini masalahnya pada teman. Kalau kita mengatasi masalah pada teman, kalau banyak yang kita rugikan, artinya kepala sekolah itu nanti tidak bisa dijadikan toladan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di sisi lain memang ada yang dirugikan, namun kalau yang dirugikan itu hanya sedikit, saya kira tidak masalah. Resikonya rodok dibenci teman, itu resiko. Tetapi kalau kita bisa sedikit demi sedikit untuk mengarahkan, saya yakin teman yang melakukan kesalahan itu nantinya bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Maka kita dalam memberikan arahan itu memang ya sulit sekali. Tetapi kalau kami tidak bisa tegas, artinya nanti berpengaruh pada teman yang lain. Umpamanya ini, kalau satu masuknya agak males, kadang datang, kadang tidak, datang seenaknya, tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Paling tidak kalau jadwal itu pukul 7 harus masuk, paling tidak sebelum pukul 7 harus sudah siap di sekolah. Artinya, beberapa kasus kalau dilema etika itu berarti memang benar satu kasus benar dengan benar begitu ya Bu ya. Kalau yang bujukan moral itu ada melanggar aturan begitu, sehingga benar dan lawan salah. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ibu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ambil yang paling penting, karena dua-duanya itu benar, tapi belum tentu benar itu untuk semuanya. Jadi kita sesuaikan dengan hukum, contohnya yaitu dengan teman tadi yang kurang itu paling tidak kita harus ambil langkah sehingga teman yang lain itu tidak saling menuntut. Itu yang kami lakukan. Baik, saya pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama, kami adakan bicara empat mata. Kita panggil di ruangan kepala sekolah sehingga kita berikan arahan 1-2 kali sampai 3 kali tidak ada perubahan, maka kami harus ambil tindakan tegas. Contohnya, umpamanya kalau dia sudah tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, ini nanti pengaruhnya adalah lembaga, tidak hanya kepada teman-teman tetapi kepada lembaga. Nanti pengaruhnya adalah penerimaan siswa baru. Ya, kalau ada guru yang molor seperti itu, kita biarkan, akhirnya pengaruhnya pada penerimaan siswa baru. Itu masalahnya. Jadi perlu kita adakan tindakan tegas. Paling tidak kalau
sampai saya itu mengatasi tidak bisa, kami harus minta atasan kami. Contohnya kalau di sini kober, kemudian kober tidak ngatasi lagi, dia harus ke dinas kabupaten, sehingga ada tindakan seperti contohnya mutasi dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar? Yang sama-sama benar, ya perlu kita adakan musyawarah dengan teman-teman. Setelah kami panggil tidak ada perubahan, akhirnya kami sampaikan di pembinaan pada saat sebelum kami rapat Dewan Guru. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar? Yang sama-sama benar. Tantangannya. Itu tantangannya ya sedikit dibenci oleh teman. Masalahnya apa? Kalau dia itu tidak merelakan dengan keputusan yang saya ambil, yang jelas dia nanti juga akan membenci saya. Tapi bagi saya itu tidak masalah, karena apa? Kami juga melakukan kebenaran, mencari kebenaran, sehingga nanti setelah kita ambil keputusan, lama-kelamaan ya harus kita dekati. Artinya teman yang sudah melakukan kesalahan ini nanti dia akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan benar-benar salah. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal saya kira tidak perlu jadwal, karena apa? Masalah itu kan muncul itu kan tiba-tiba, ya. Jadi masalah itu tidak bisa kita jadwalkan karena masalah itu datangnya tiba-tiba dan tidak selalu ada di setiap lembaga seperti itu. Namun kita adakan pertemuan itu tadi khusus setelah tidak ada perubahan baru kita sampaikan kepada Dewan Guru atau juga minta pertimbangan pada senior-senior ataupun walaupun belum senior, tetapi kalau bisa kita mintai pendapatnya, ya tetap kita ambil keputusan itu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah yang jelas ya teman yang mengerti masalahnya. Biasanya yang juga teman itu merasa dirugikan oleh seseorang itu. Artinya apa? Bisa membantu kami untuk menyelesaikan masalah agar ya seseorang yang melakukan kesalahan itu segera untuk mengambil sikap. Kalau tidak seperti itu nanti kasihan yang lain. Apalagi sudah terima gaji PNS, sudah terima PBB, apalagi sekarang ini kan banyak yang masih GTT, nasibnya masih belum beruntung, artinya sangat cemburu dalam kondisi semacam ini. Berikutnya Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman ini saya ambil agar kami dalam mengambil sikap kepada teman-teman ini kami harus hati-hati. Kadang ya itu tadi, setelah kita dibenci seseorang, jadi ya memang itu resikonya. Tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko itu, kita tidak berani dengan tantangan itu, ya kita tidak bisa tegas dalam memimpin sebuah lembaga. Itu masalahnya. Jadi keuntungannya atau hasil dari itu semua kami bisa menyelesaikan dengan baik. Yang penting agar dalam pengambilan keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Baik Ibu, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang terakhir.
saya ucapkan terima kasih atas sharing waktu pengalamannya kepada saya. Ini semoga menjadikan saya manfaat, tambahan ilmu untuk saya sendiri. Terima kasih Bu Muja atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bersama dengan Bapak Kusen, Kepala Sekolah atau Pemimpin Sekolah dari SDN Telogonyar. Beliau ini sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah selama kurang lebih 6 tahun dan melanglang buana dari berbagai sekolah-sekolah, sehingga ini yang membuat saya menginginkan beliau menjadi narasumber saya untuk wawancara pada modul 3.1 ini. Bapak, mohon izin, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Jadi wawancara ini adalah untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Wawancara ini mohon izin untuk saya mulai bisa? Bisa, siap. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka saya sudah tentu benar lawan hukum. Maka saya sudah namun masih bisa dikatakan benar, lawan benar. Masalah tersebut adalah masalah yang dilema. Oh, siap. Berarti benar dengan benar, benar lawan benar, Ya. dilema etika, benar dengan salah, kasus salah itu bujukan moral. Bujukan, Betul. ya. Oh, siap, Pak. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Selama ini saya dalam melakukan identifikasi kasus di berbagai sudut pandang, kemudian itu menimbang secara matang dulu mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Tidak ada yang merasa dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Baik, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya adalah pertama itu kita mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar dan salahnya, kita membuat alternatif solusi yang terbaik, kemudian membuat keputusan dan lihat lagi keputusan tersebut untuk direfleksi antara kebenaran dari keputusan tersebut. Oh, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, benar versus benar? Saya melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya, kemudian menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Oh, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, dan tidak kalah pentingnya juga adalah dengan nilai rasa yang diutamakan. Baik, berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Pak? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang seperti pertanyaan pada sebelumnya, yaitu menganalisa data dan sebagainya itu. Ya, prosedurnya seperti Ya, itu ya Pak. oke. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke. Yang membuat saya ataupun pihak-pihak yang membantu atau mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu adalah orang-orang yang berkepentingan dan sebagai warga sekolah secara keseluruhan yang terlibat dalam kasus itu ya, Pak ya. Baik, pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika, Pak? Oke, jadi kesalahan yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang tepat dan yang terbaik. Baik. Demikian Pak, terima kasih atas wawancaranya. Apa yang saya lakukan ini sangat bermanfaat untuk penambahan dari ilmu yang saya pelajari pada modul 3.1 ini. Terima kasih Pak Kusen. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya sudah meliput 3 pemimpin sekolah atau kepala sekolah untuk menjadi narasumber dalam wawancara saya terkait modul 3.1. Maka tiba waktunya saya melakukan refleksi dari beberapa wawancara yang saya lakukan. Refleksi saya mulai dari yang pertama. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan setelah melakukan wawancara kepada ketiga kepala sekolah? Hampir serupa apa yang diberikan atau informasi yang diberikan yang disampaikan oleh ketiga narasumber tersebut. Saya tidak menemukan beberapa pengetahuan yang saya temukan pada modul seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian untuk pengambilan keputusan. Namun secara garis besar adalah apa yang dijawab oleh para narasumber ini mengacu pada modul 3.1. Secara eksplisit memang tidak dilakukan, tetapi secara implisit apa yang diberikan oleh ketiga narasumber ini mengacu tepat pada modul 3.1. Paradigma, prinsip pengambilan keputusan memang tidak secara eksplisit begitu, tetapi implisit saya temukan secara garis besar sama. Kemudian langkah-langkah dalam pengujian juga meskipun tidak secara eksplisit 9 langkah, namun secara keseluruhan hampir sama pada 9 langkah pengujian di modul 3.1. Saya lanjutkan untuk yang kedua. Bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut. Mengapa? Apa yang membedakan? Jadi persamaan dan perbedaannya dari ketiga pimpinan tersebut memang yang kental saya rasakan adalah, yang saya terima adalah persamaan, hampir serupa, hampir sama dari ketiga para pemimpin tersebut. Bagaimana mengambil keputusan itu dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat di dalam komunitas sekolah, kemudian juga melibatkan dari senioritas. Para senior dengan pengalaman yang lebih tinggi di sini lebih memberikan sumbangsi saran dan ide. Hampir serupa di 3 kepala sekolah ini, persamaan yang saya temukan adalah itu. Kemudian apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jadi refleksi dari wawancara yang saya lakukan yaitu
pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah dengan cara menimbang yang terbanyak sisi positifnya untuk murid, untuk sekolah, dan untuk komunitas sekolah. Jadi lebih mengedepankan pada murid yang diutamakan dan efektivitas atau segi positif untuk sekolah itu sendiri, itulah yang akan dipilih. Kemudian saya lanjutkan bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka ketika para pimpinan ini telah memutuskan mengambil keputusan sesuai dengan segi positif yang terbanyak dan juga diutamakan kepentingan siswa, maka pengambilan keputusan efektif ini, pengujian keputusan efektivitas pengambilan keputusan ini dilakukan dengan cara kemudian uji perbandingan dengan para senior untuk menentukan dampak-dampaknya, akibatnya yang akan terjadi apa, sehingga siapa yang minim dari dampaknya, itulah yang akan diputuskan uji efektivitasnya. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid Anda, dan pada kolega guru yang lain? Kapan Anda menerapkannya? Saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika. Pasti sesegera mungkin dan sudah berjalan. Jadi karena saya sudah menjabat sebagai kepala sekolah, maka pengambilan keputusan ini sudah saya lakukan dan sudah dilakukan kepada saya. Namun barangkali pemahaman bagaimana pengambilan keputusan yang baik sesuai dengan modul ini memang baru saya terima. Apa yang sudah berjalan ini memang sedikit sudah memenuhi beberapa unsur dari langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, namun memang belum sempurna. Maka penyempurnaan dari pengambilan dan pengujian keputusan saya sudah lakukan selepas saya menerima modul 3.1 ini. Demikian refleksi dari hasil wawancara saya bersama 3 pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.